Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat limpahan dan rahmatnya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah. Makalah ini disusun agar para pembaca dapat memperluas ilmu tentang konsep ketuhanan dalam Islam yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan, baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang dari luar diri penyusun. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makalah ini dapat terselesaikan juga. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya para mahasiswa yang berada dalam Universitas Mataram ini, khususnya di Fakultas Peternakan. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, pada dosen kami minta masukan demi perbaikan perbuatan makalah ini di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Jika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tema spiritual dan sejenisnya, perhatikan kutipan berikut. Spiritual berhubungan dengan atau bersifat kewajiban rohani atau batin. Spiritual dan pembentukan jiwa, penjiwaan spiritualisme, aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. Ia menumpahkan perhatian pada ilmu-ilmu gaib seperti istik dan kepercayaan untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal. Spiritisme, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia dan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada perumusan masalah pada makalah ini sebagai berikut, yakni 1. Apa itu konsep dan karakteristik spiritual dan urgensinya dalam membentuk karakter manusia bertuhan. 2. Mengapa manusia harus bertuhan dan bagaimana kaitannya dengan spiritualitas. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan filosofi tentang konsep ketuhanan. 4. Argumen tentang pentingnya spiritualitas dalam konteks dunia modern. 5. Mendeskripsikan esensi makna dan urgensi atau pentingnya spiritualitas dalam pembangunan karakter manusia bertuhan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini ialah sebagai berikut. 1. Mengetahui konsep dan karakteristik spiritualisasi dan urgensinya dalam membentuk karakter manusia bertuhan. 2. Mengetahui tujuan manusia harus bertuhan dan bagaimana kaitannya dengan spiritualitas. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan filosofi tentang konsep ketuhanan. 4. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. 5. Mendeskripsikan esensi, makna, urgensi, pentingnya spiritualitas dalam pembangunan karakter manusia bertuhan. A. Konsep karakteristik spiritualis dan urgensinya dalam membentuk karakter manusia bertuhan. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Spiritualisme mengacu kepada kosakata Latin spirit atau spiritus yang berarti napas. Berangkat dari pengertian etimologis ini, maka untuk hidup adalah hidup untuk bernapas, dan memiliki napas artinya memiliki spirit. Dapat juga diartikan kehidupan
nyawa, jiwa, dan napas. Dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai satu, kekuatan kosmis yang memberi kekuatan kepada manusia. Dua, makhluk imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. Sifat kesadaran, kemauan, dan kepandaian yang ada dalam alam menyeluruh. 4. Jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya. 5. Dalam agama mendekati kesadaran ketuhanan. 6. Hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Selanjutnya, dalam Ensiklopedia Indonesia, spiritual adalah bentuk nyanyian rakyat yang bersifat keagamaan, dikembangkan oleh budak-budak negro dan keturunan mereka di Amerika Serikat bagian selatan. 2. Yang berhubungan dengan rohani dan eksistensi kristani yang berdasarkan kehadiran dan kegiatan Roh Kudus dalam setiap orang beriman kepada seluruh gereja. Adapun spiritualitas adalah kehidupan rohani dan perwujudan dalam cara berpikir, merasa, berdoa, dan berkarya. Inti dari spiritualitas, jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah persatuan kebenaran, tanggung jawab, pribadi, pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas menjadi kebijaksanaan dan hidup dalam bentuk hukum alam semesta sehingga kita dapat Saya akan menjelaskan tentang mengapa manusia memerlukan spiritual atau Tuhan. Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misal dalam surat Al-Furqan ayat 43. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal. Bertuhan nol atau ateisme tidak mungkin untuk dapat mengerti tentang definisi Tuhan atau ilah yang tepat. Berdasarkan logika Al-Quran adalah sebagai berikut. Kemudian sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemikiran umat Islam. Di kalangan umat Islam terdapat polemik dalam masalah ketuhanan. Satu kelompok berpegang teguh dengan Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segala. Di lain pihak ada yang berpegang pada doktrin Qadariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusialah yang nasibnya. Polemik dalam masalah ketuhanan di kalangan umat Islam pada menimbulkan suatu diintegrasi atau perpecahan umat Islam. Kemudian konsep ketuhanan dalam Islam. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap menjadi bergerak atau motivator sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhi disebut abdun atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah subjek atau hawa nafsu. Dapat menjadi ilah atau Tuhan benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Sebelum turun Al-Quran, di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid atau monoteisme.
Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini diketahui dalam ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan, baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Tidak. Ulang. Wah. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, teologis tentang ketuhanan. 1. Perspektif psikologis dalam membahas masalah ini. Setidaknya ada beberapa aspek yang akan dijelaskan psikologi agama Islam sebagai salah satu disiplin ilmu. Maka ada beberapa masalah yang akan menjadi topik kajian, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Ramayulis. A. Bagaimana pengalaman manusia itu dalam hubungan dengan keyakinannya kepada Tuhannya. B. Bagaimana sifat jiwanya terhadap Tuhannya. C. Bagaimana pengalaman tentang dirinya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. 2. Perspektif sosiologis. Sosiologis mempelajari masyarakat umum secara sosiologis. Umum dalam ilmu sosiologi terdapat cabang ilmu yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama yang dikenal sebagai sosiologi agama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti misalnya kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Jadi, dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh dari sebetulnya, manusia menciptakan Tuhan bagaimana kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya dalam keterbatasannya. 3. Perspektif filosofis. Pemaparan pertama mengenai konsep Tuhan dari filsafatisme disampaikan oleh Samuel Vincenzo secara sederhana. Maka yang disebut dengan tisme adalah kepercayaan terhadap Tuhan dalam filsafat. Diskusi akan Tuhan pada dasarnya sudah berkembang sejak lama. Bahkan permasalahan ketuhanan secara filosofis adalah muncul sejak filsafat itu sendiri ada. Dalam pemikirannya sudah mulai mempertanyakan mengenai kesalahan, sehingga tisme sendiri bukanlah satu hal yang aneh, sedangkan ateisme diyakini muncul sebagai respon di gereja sehingga. 4. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menamakan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pertanyaan baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk disebut, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar untuk kehidupan beriman dan beragama umat manusia. Melalui wahyu diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia tahu cara beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Misalnya bangsa Israel sebagai bangsa beragama dan menyembah hanya satu Tuhan adalah suatu bangsa yang
mengimani bahwa Tuhan menyatakan diri terlebih dulu dalam kehidupan mereka. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memanggil Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan keturunan-keturunannya, sehingga mereka dapat membentuk suatu bangsa yang beriman dan beribadah kepadanya. Tuhan juga memberi petunjuk mengenai bagaimana harus menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam kitab Imamat misalnya, semua hal ini dapat terjadi karena Tuhan yang memulainya dan tanpa inisiatif dari atas atau dari Tuhan, manusia tidak dapat beriman, beribadah, dan beragama. Dapat disimpulkan bahwa agama dalam perspektif teologi tidak terjadi atas perkasa manusia, tetapi atas dasar wahyu dari atas tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk religius yang beriman dan beribadah kepadanya. Tuhan jadi berbicara soal agama dalam perspektif teologi harus dimulai dengan wahyu Allah atau pernyataan yang Allah berikan kepada manusia. Belum. Ulang 1, 2, 3. Cara manusia mengimani dan meyakini Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun Islam, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan produk dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Tuhan harus tertanam dengan benar kepada setiap orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditanamkan, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain. Setiap keimanan kepada malaikat-malaikatnya, akan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan iman kepada hari kiamat serta qada dan qadar. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara seseorang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan anjuran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Mendeskripsikan esensi dan urgensi spiritualis dalam pengembangan karakter manusia. Manusia tidak dapat membangun relasi yang harmoni dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualisnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku kebenaran universal dalam pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini ialah sebagai berikut. Dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai satu kekuatan kosmis yang memberikan kekuatan kepada manusia Yunani kuno. Dua, makhluk imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. 3, sifat, kesadaran, kemauan, dan kepribadian yang ada dalam alam menyeluruh. 4, jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi, menguasai keindahan dan abadi. 5, dalam agama mendekati kesadaran ketuhanan. 6, hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Sebelum turun Al-Quran, di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini diketahui dari ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan, baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Membentuk khutbah nikah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah sekitar 15 tahun sebelum turunnya Al-Quran, ia mengungkapkan kata-kata Alhamdulillah. Adanya nama Abdullah, hamba Allah, telah lazim dipakai di kalangan masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran.
keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah dan lain-lain telah mantap. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan, apakah konsep ketuhanan yang dibawakan Nabi Muhammad? Pertanyaan ini muncul karena Nabi Muhammad dalam mendakwah konsep ilahiyah mendapat tantangan keras dan dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawa Nabi Muhammad SAW sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini, tentu tidak demikian kejadiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.